Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat inspirasi muslim? Semoga kamu dilimpahkan keberkahan ya di hari ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatuh cinta karena harta, banyak uang, perut kenyang, dan hati senang adalah yang diharapkan banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita termasuk salah satunya. Jujur saja kalau hati kita mengakuinya. Memang demikian adanya, bahwasanya manusia ingin bahagia dalam hidupnya. Sebagian orang di antaranya ada yang meraih kebahagiaan dengan menghalalkan segala cara. Semboyannya, saya lihat, saya sikat, dan saya dapat. Inilah watak penjahat yang tak lama lagi hidupnya pasti kualat. Bukan apa-apa, ini hanya ekspresi dari ketidaksukaan diri pada salah satu sifat buruk manusia yang serakah. Ada orang menikah hanya untuk meraih kekayaan dari pasangannya. Sebagai seorang muslim, tidak selayaknya kita menikah dengan tujuan untuk meraup harta benda. Betapa hina hanya menumpang hidup kepada istri, dompleng, nebeng, dan tidak bermodal. Lebih keterlaluan lagi bila bermalas-malasan dan tidak mau bekerja selain menggunakan harta istrinya. Ini sungguh keterlaluan. Suami yang menumpang hidup kepada istrinya, tidak mau berusaha, malas bekerja dan hidup hanya mengandalkan pemberian saja, maka akan luntur wibawahnya, kehilangan harga diri, dan posisinya bisa berada di bawah istri. Beruntung jika istri baik, coba kalau jahat, bisa jadi masalah. Istri berlaga, suami tak berdaya. Istri berkuasa, suami jatuh martabatnya. Alangkah malam bila suami menjadi pembantu di rumah istrinya, disuruh mengerjakan ini dan mengerjakan itu. Sang suami akan disuruh begini dan begitu, disuruh jadi sopir, mandikan mobil, mengepel lantai, menyapu halaman, masak, mencuci pakaian, dan sebagainya. Apa jadinya kalau posisi suami seperti ini? Apa bedanya dengan pembantu? Betapa hina kedudukannya, alangkah nista dan sangat memalukan. Bila suatu hari terjadi perselisihan, tidak menutup kemungkinan akan keluar umpatan kasar caci maki. Sementara itu, si suami terpojok tak berdaya. Lebih jauh, suami bisa diusir dari rumah istrinya. Pulang ke rumahmu sana, kamu dulu menikah dengan saya hanya membawa isi kolor saja. Betapa rendahnya martabat suami di hadapan istri. Jiwa lelakinya hancur tercabik-cabik, tak berdaya. Apalagi yang hendak dibanggakan bila ini terjadi. Alangkah malang nasib suami yang mengalami kejadian ini. Na'udzubillahi min zalik. Sebelum jatuh ke jurang kenistaan, hina dan tak berdaya, jauh-jauh hari Rasulullah SAW menasihati kita melalui sabdanya. Barang siapa yang menikahi wanita karena harta bendanya, maka Allah akan menambah baginya kemelaratan. Mengertilah kita bahwa tujuan menikah itu tidak semata hanya karena harta. Tidak selayaknya kita menikahi wanita karena kekayaannya yang melimpah ruah. Tak soal dari mana hartanya, apakah hasil kerjanya sendiri atau warisan dari orang tuanya. Tak peduli dengan semua itu. Catatan kita adalah bahwa menikah jangan sampai mengedepankan harta sebagai tujuan. Apakah ini hanya berlaku bagi laki-laki saja? Oh tidak, wanita pun sama. Tidak boleh menikah karena semata silau dengan harta kekayaan lelaki. Ada harta cinta menyala, tak ada harta silahkan pulang sana. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh wanita menikah dengan tujuan hanya untuk mendapatkan harta calon suaminya. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan santunnya. Barang siapa yang menikahkan putrinya karena silau oleh kekayaan laki-laki itu, meskipun buruk agama dan akhlaknya, maka tidak akan pernah pernikahan itu dibarokahinya. Betapa gersangnya rumah tangga yang tiada kebaikan di dalamnya. Hubungan suami istri terasa hambar, cinta dan kasih sayang menjadi hampa tanpa makna. Betapa mengerikan rumah tangga yang kehilangan barokahnya. Lantas apakah tidak boleh menikah dengan orang kaya? Bukan tidak boleh, kalau memang jodohnya orang kaya mengapa tidak? Boleh saja, silahkan. Malah bagus menikah dengan orang kaya. Potensi untuk membantu orang lain dengan harta bisa lebih leluasa. Ibadah bisa lebih khusyuk dan modal dakwah pun jadi berlebih. Hanya saja jangan menjadikan harta sebagai tujuan utama dalam menikah. Bila harta yang menjadi tujuannya, lantas dalam perjalanan ternyata harta tak bisa dimiliki, maka kekecewaanlah yang akan Anda dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.